Rahasia di balik ayat-ayat penciptaan alam semesta. Ayat penciptaan alam semesta ajakan untuk meyakini kebesaran Allah. Allah mengajak manusia untuk memikirkan kejadian alam semesta, agar terbuka pikirannya serta meyakini bahwa kejadian alam semesta yang penuh dengan keindahan ada yang menciptakannya Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar ketika Dia berkata, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Al-An'am ayat 73. Agama Islam sangat menganjurkan manusia memikirkan dan merenungkan penciptaan alam semesta. Sebab dalam kejadian alam semesta beserta isinya terdapat tanda-tanda kebenaran dan kebesaran Allah. Dalam penjelasan tafsir penciptanya yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala penghuninya yang menjadi bukti kebenaran, Allah menciptakan juga hukum alam yang berlaku umum yang kadangkala mengandung hikmah dan rahasia yang menunjukkan sifat-sifat penciptanya, keesaannya, dan kekuasaannya yang tidak terbatas. Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Allah secara serasi dan teratur, tidak ada yang sia-sia. Allah berfirman, yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ali Imran 191 dalam surat Adukan ayat 38 dan 39 yang artinya dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak benar. Ad-Duhan 38-39. Allah menegaskan bahwa pada saat menciptakan alam dan menetapkan hukum-hukumnya, semuanya berjalan menurut kehendaknya, tak ada kesulitan sedikit pun dan tak ada yang menghalangi serta mengubah hukumnya. Semua kejadian berlangsung baik dengan patuh ataupun secara terpaksa. Itulah sebabnya Allah menegaskan bahwa pada saat menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakannya dengan benar, karena seluruh perintahnya adalah benar dan ciptaannya pun benar, sesuai dengan firman-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Al-A'raf 54. Satu adanya siang dan malam. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang berikutnya adalah adanya siang dan malam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam dan siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Al-Fusilat 37. 2. Kapal dan bahtera di laut. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang pertama dapat kita lihat dari adanya kapal dan bahtera di lautan. Apakah pernah Anda berpikir bahwa bagaimana ada sebuah benda mengapung di atas air? Ataupun bagaimana terbentuknya bahtera laut yang sangat luas di sekeliling kita? Dan sungguh semua itu hal yang mudah bagi Allah. Allah Ta'ala telah berfirman artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Asy-Syura 32. 3. Burung-burung yang terbang di udara. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang berikutnya adalah adanya burung-burung yang berterbangan di langit dengan bebas. Apakah Anda pernah berpikir bahwa bagaimana seekor burung dapat dengan mudah terbang di angkasa dan tanpa ada satupun penopang di sekelilingnya? Apakah hal itu semua berkat hewan ini memiliki sayap? Atau bisa jadi karena adanya kebesaran Allah? Dan sungguh jawabannya telah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Di samping itu, Allah juga memiliki kekuasaan untuk mengadili seluruh manusia setelah mereka dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di hari mahsyar. Itulah kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh raja-raja dan penguasa-penguasa betapapun luasnya kekuasaan mereka, karena meskipun raja-raja itu berkuasa untuk membuat peraturan dan memberikan hukuman kepada pelanggarnya, namun mereka pada hari kiamat tidak berdaya lagi, karena pada saat itu kekuasaan hanya di tangan Allah. Kemudian Allah memberikan keterangan tentang kekuasaannya, untuk memberikan pengertian kepada seluruh manusia bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuannya. Allah mengetahui seluruh alam, baik yang tampak ataupun yang tidak, mengetahui perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara rahasia. Dia sangat bijaksana menciptakan segala sesuatu secara serasi dan harmonis sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu, tidak layak bagi manusia yang berakal untuk menghambakan diri kepada selain Allah baik secara langsung ataupun dengan maksud menjadikannya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Mengenai kebesaran Allah,
Baik yang dapat kita langsung rasakan seperti fenomena alam ataupun yang tidak dapat kita rasakan seperti adanya surga dan neraka, hal itu semua tak luput dari tanda-tanda kebesarannya. Meskipun segala fenomena alam di muka bumi ini atau hal-hal yang dirasa aneh yang kita temui, kita tidak bisa menganggap itu sebagai hal yang berlebihan. Tetapi, justru segala kehadiran dari fenomena tersebut tak terkecuali menjadi peringatan bagi kita untuk mempertebal keyakinan serta keimanan kita kepada Allah. Agar Anda lebih mengerti mengenai tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita rasakan, berikut ini kami telah rangkum 8 tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran, yang 4. Pembatas antara air sungai dan laut. Tanda-tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang selanjutnya adalah adanya pembatas antara air sungai dan laut. Bukankah kita dapat melihat air sungai dan air laut yang saling berdampingan? Tidak ada yang melampaui satu sama lain, kecuali pada batas koridor yang telah ditetapkannya. Sungguh Allah telah berfirman artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.
Então já o apestelado,